Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Bagaimana kabarnya? Hari ini semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 bab 6 tentang ukhuwah, mengendalikan diri, dan husnuzon. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang mujahadah an-nafs atau pengendalian diri. Secara bahasa, mujahadah artinya bersungguh-sungguh, sedangkan an-nafs artinya jiwa, nafsu, dan diri. Jadi, mujahadah an-nafs artinya perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu atau bersungguh-sungguh menghindari perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengendalian diri atau mujahadah juga diartikan sebagai menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti serakah dan tamak. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Kenapa disebut as-saum atau puasa? Karena salah satu sarana mengendalikan diri. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, wahai golongan pemuda, barang siapa di antaramu mampu menikah, hendaklah dia menikah. Yang demikian itu amat menundukkan pandangannya dari amal memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu merupakan menahan hawa nafsu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan macam-macam nafsu menurut Al-Quran terbagi menjadi 3. Yang pertama, nafsu amarah, yaitu nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan. Yang kedua, nafsu lawamah, yaitu nafsu yang menyesali setiap perbuatan buruk. Dan yang ketiga, nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang. Dan ada contoh kegiatan dalam mempraktikkan mujahadah an-nafs. Yang pertama, menunaikan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Yang kedua, mendirikan sholat dengan khusyuk. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Yang keempat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya taubat. Dan yang kedua adalah prasangka baik atau husnuzon. Prasangka baik atau husnuzon berasal dari bahasa Arab, yaitu husnu dan zon. Husnu artinya baik dan zon artinya prasangka. Jadi, secara bahasa, husnuzon adalah prasangka baik atau positive thinking. Sedangkan secara istilah, husnuzon adalah setiap perkara yang terlalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Nah, lawan dari sifat husnuzon ini adalah berburuk sangka atau suuzon, yaitu menyangka-nyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Dan husnuzon ada beberapa macam. Yang pertama, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri. Yang ketiga, husnuzon kepada orang lain atau sesama muslim. Yang pertama, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan cara senantiasa selalu mentaati setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap apapun yang diperintahkan oleh Allah, baik yang buruk, itu kita harus mentaatinya, harus menurutinya, harus menjauhinya. Karena itu merupakan salah satu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur apabila mendapatkan kenikmatan, ujian. Jika ada ujian, kita tidak boleh mengeluh. Maka dari itu kita harus selalu bersikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa terhadap hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Jadi, pada intinya, jika mendapatkan sebuah musibah yang begitu berat, penderitaan yang begitu berat, ujian yang sangat-sangat begitu memberatkan pada diri kita sendiri, senantiasalah kita bersikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersikap ikhlas, bersyukur, karena setiap masalah pasti ada hikmah. Hikmahnya juga pasti yang begitu
besar untuk kita, hikmah yang tak pernah kita ketahui sebelumnya. Jadi apabila mendapatkan masalah, kita harus senantiasa bersabar dan ikhlas. Apabila mendapatkan cobaan, bahwa terdapat hikmah yang begitu besar di balik semua masalah, semua penderitaan yang telah kita ketahui. Dan yang kedua adalah husnuzon kepada diri sendiri. Salah satu husnuzon kepada diri sendiri adalah dengan cara percaya diri kepada diri sendiri. Harus bersikap berinisiatif dengan cara percaya diri kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, husnuzon kepada orang lain atau sesama manusia, yaitu dengan cara senang berteman dengan orang lain, berpikir positif terhadap orang lain, hemat kepada orang lain, tidak ada persaingan terhadap orang lain. Nah, itu yang termasuk macam-macam husnuzon. Dan yang ketiga adalah persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan sebutan hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim, dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan, yaitu sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ukhuwah ada beberapa macam. Macam-macam ukhuwah. Yang pertama, ukhuwah ubudiyah, yaitu persaudaraan karena sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ukhuwah insaniyah atau basyariyah, yang berarti seluruh umat manusia adalah bersaudara karena mereka semua berasal dari seorang ayah dan ibu. Yang ketiga, ukhuwah wataniyah wa an-nasb, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Yang keempat, ukhuwah dalam agama Islam, yaitu persaudaraan antar sesama muslim. Kemudian, ukhuwah atau persaudaraan yaitu sering disebut dengan sebuah persahabatan yang sangat karib, yakni seperti layaknya saudara atau saking karibnya jadi seperti orang yang mempunyai darah atau ikatan keluarga. Kemudian berikutnya, ukhuwah merupakan salah satu ajaran Islam mengenai konsep persaudaraan di dalam Islam. Diajarkan tentang ukhuwah atau persaudaraan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad At-Tabrani Al-Hakimi berbunyi, orang mukmin itu akrab dan bersatu. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bersatu dan tidak akrab. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani Al-Hakimi. Itu salah satu contoh dari hadis riwayat Ahmad mengenai tentang persaudaraan, bahwa saking karibnya itu persaudaraan merupakan tali persahabatan di antara sesama muslim, karena persaudaraan itu saking karibnya disebut dengan persaudaraan yang sangat dekat walaupun tidak sedarah. Itu yang dinamakan dengan persaudaraan atau ukhuwah. Baiklah, dicukupkan sekian materi untuk kali ini tentang mujahadah nafs atau pengendalian diri, ukhuwah atau persaudaraan, dan husnuzon prasangka baik. Semoga pada materi ini kita senantiasa selalu bisa untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Baiklah, materi kali ini kita tutup dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sekian materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.